Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di sini kami dari kelompok 4, dengan saya sendiri, Vidya Madasari, dan teman saya, Nurdela. Di sini kami akan membahas tentang bencana alam. Apa itu bencana alam? Apa sih penyebabnya? Seperti materi kami itu adalah vulkanisme, luap banjir, dan tanah longsor. Di sini kami akan nanti menjelaskan apa saja sih faktor gempa bumi, apa saja sih jenis gempa bumi, lalu apa hubungan gempa bumi dengan tsunami dan letusan gunung api. Nanti kami akan menjelaskan sedetail-detailnya ya teman-teman. Mungkin tidak terlalu detail, tapi kami akan berusaha menjelaskan seperti apa materi yang telah kami jabarkan nanti. Baiklah, tentang vulkanisme, faktor gempa bumi, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, IMPM 2302080041. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang vulkanisme. Vulkanisme adalah semua proses yang berkaitan dengan keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Proses ini terjadi akibat aktivitas di dalam bumi yang menghasilkan tekanan besar sehingga magma mencari jalan keluar melalui retakan atau lubang di permukaan bumi. Yang kedua yaitu faktor gempa bumi. Gempa bumi sering terkait dengan aktivitas vulkanisme dan tektonik. Berikut yaitu faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, aktivitas vulkanik, yaitu letusan gunung berapi yang sangat kuat dapat menimbulkan gempa vulkanik. Yang kedua, aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik menghasilkan energi besar yang dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Yang kedua, faktor lain, aktivitas manusia seperti ledakan tambang atau penambangan juga dapat memicu gempa kecil. Lalu, apakah teman-teman tahu apa saja sih jenis gempa bumi? Jenis gempa bumi itu ada gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa buatan. Tapi, apa sih gempa tektonik? Gempa tektonik itu disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Kalau gempa vulkanik itu disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Lalu gempa runtuhan itu disebabkan oleh runtuhnya gua atau tambang bawah tanah. Lalu bagaimana dengan gempa buatan? Apa sih gempa buatan itu? Gempa buatan itu disebabkan oleh aktivitas manusia seperti ledakan nuklir. Lalu bagaimana sih hubungan gempa bumi dengan tsunami dan letusan gunung api? Pertama, gempa bumi dan tsunami. Hubungan gempa bumi dan tsunami ini adalah gempa bumi laut dapat menyebabkan pergeseran besar di dasar laut, menciptakan gelombang tsunami yang dahsyat. Lalu bagaimana dengan gempa bumi dan letusan gunung api? Hubungan mereka itu adalah gempa bumi itu dapat memicu letusan gunung api jika terjadi di sekitar daerah vulkanik. Lalu materi kami yang kedua, kami akan menjelaskan banjir. Apa itu banjir? Banjir itu adalah kondisi di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya kering. Hal ini disebabkan oleh hujan deras, meluapnya sungai, atau penurunan daya serap tanah. Kadang banjir ini juga bisa disebabkan oleh tumpukan sampah yang sangat banyak. Itu juga menyebabkan banjir sehingga tergenanglah air di sekitar rumah kita. Lalu apa saja penyebab banjir ini? Penyebab banjir ini yang pertama, curah hujan yang sangat tinggi. Lalu penebangan hutan secara liar. Lalu yang ketiga, drainase yang buruk. Lalu yang keempat, berkurangnya daerah resapan air. Lalu yang kelima, sampah yang menyumbat saluran air. Seperti curah hujan yang tinggi. Karena curah hujan yang tinggi, ini bisa menyebabkan banjir dan menggenangi suatu wilayah karena banjir tadi. Lalu drainase yang buruk.
itu juga bisa menyebabkan banjir. Lalu sampah yang menyumbat saluran air itu kan karena sampahnya menyumbat di saluran air, ini bisa membuat saluran air itu menggenang dan air itu bisa menjadi banyak, lalu terjadilah banjir. Lalu karena penebangan hutan secara liar, karena penebangan hutan, resapan air itu tidak teresap oleh akar-akar pohon karena pohonnya sudah banyak ditebang. Makanya karena itu terjadilah banjir karena penebangan hutan secara liar terlalu banyak. Lalu bagaimana dengan dampak banjir? Dampak banjir ini tentu sangat banyak ya teman-teman. Yang pertama, kerugian material dan korban jiwa. Lalu dampaknya juga penyebaran penyakit seperti leptospirosis. Lalu yang ketiga, kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Lalu bagaimana dengan tanah longsor? Tanah longsor itu adalah pergerakan tanah atau batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah karena gaya gravitasi. Bagaimana dengan penyebab tanah longsor? Apa sih yang menyebabkan tanah longsor? Kenapa tanah longsor itu bisa terjadi? Tanah longsor ini terjadi dan penyebabnya itu karena yang pertama, lereng yang terlalu curam. Lalu yang kedua, curah hujan yang tinggi. Lalu yang ketiga, erosi tanah. Lalu yang keempat, aktivitas manusia seperti penebangan hutan. Lalu bagaimana dengan dampak tanah longsor? Dampak tanah longsor yang pertama, kerusakan rumah dan infrastruktur. Karena tanah yang longsor ini menimpa rumah, maka dampak tanah longsor yang pertama, kerusakan rumah dan infrastruktur. Karena tanah yang longsor ini menimpa rumah, maka rumah itu hancurlah karena tanah tadi, rusaklah rumahnya. Jadi dampak tanah longsor itu bisa menyebabkan kerusakan rumah dan infrastruktur yang terkena oleh tanah longsor. Lalu yang kedua, kehilangan nyawa. Karena longsornya tanah tadi bisa menyebabkan kehilangan nyawa seseorang. Kehilangan nyawa bisa disebabkan oleh tanah longsor, misalnya saat ada seseorang di bawah lalu tanah longsorlah dia ke bawah dan tanah itu menghimpun dia. Tanah itu menimbun seseorang, maka kehilanganlah nyawa dia karena kehabisan oksigen, terkejut mungkin. Jadi dia meninggal di tempat. Sekian presentasi kami tentang bencana alam, vulkanisme, banjir, dan tanah longsor. Saya Widya Meldasari. Kami tutup dengan rasa terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.